kita akan meneruskan my story, kisah hidupku. Mari sama-sama kita baca ayat mas kita sama-sama. Selama 3 minggu ini kita selalu membaca ini. 1, 2, 3. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Kalau dulu hukum diberikan, tetapi sekarang kasih karunia dan kebenaran. Perhatikan saudara, kebenaran itu ada di sebelahnya kasih karunia. Kebenaran bukan di sebelahnya hukum Taurat, saudara. Lihat ya saudara ya. Kenapa kok Tuhan Yesus ngomong sama ahli-ahli Taurat, orang Farisi, kamu akan tahu kebenaran dan kebenaran itu akan membebaskan kamu. Katakan sama-sama, membebaskan. Kalau orang ahli Taurat mestinya dia sudah bebas kalau Taurat itu adalah kebenaran. Tetapi kebenaran yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus itu adalah kebenaran kasih karunia. Ada amin saudara? Ya, kita sudah belajar tentang hal itu, bahwa kasih karunia ini yang seringkali orang-orang yang beragama nggak ngerti saudara. Karena begitu mudah, begitu luar biasa, karena itu semua perbuatannya Tuhan dan bukan perbuatan manusia. Nah hari ini saudara, kita mau meneruskan. Selama minggu pertama kita belajar tentang anugerah yang membebaskan. Dimana kita jangan lagi hidup dengan mengandalkan perbuatanmu, saudara. Firman Tuhan berkata kalau kita mengandalkan perbuatan kita, kita akan hidup di bawah kutuk. Tetapi kita hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Dan itu luar biasa sekali kebenarannya. Kalau saudara belum dapat, saudara bisa order DVD-nya atau MP3. Saudara tahu nggak, DVD sama MP3 ini bukan intellectual property saya. Karena ini semua Roh Kudus, makanya yang harganya itu cuma harganya CD sama ongkos cetak saudara. Saudara beli yang banyak disebar-sebarkan. Berapa banyak yang saudara tahu bahwa kabar baik ini perlu didengar oleh banyak orang. Amin saudara. Nah minggu yang kedua kita belajar tentang berkat di dalam anugerah. Bagaimana kita bisa hidup di dalam berkat Abraham saudara. Saudara tahu berkat Abraham itu masih berlaku sampai sekarang. Dan saudara dan saya adalah keturunan Abraham karena saudara dan saya percaya kepada Yesus. Dan waktu saudara hidup di dalam berkat Abraham, saudara awet muda, sehat, diberkati, saudara tidak hidup dengan ketakutan, kecemasan. Banyak orang Kristen sekarang hidup dalam ketakutan. Aduh, aku sudah melakukan ini enggak ya? Aku sudah melakukan itu ya enggak ya? Kalau saudara kena penyakit, saudara ketabrakan, saudara ada sesuatu, waduh ini dihukum Tuhan. Saudara kalau hidup seperti itu, kita hidup di bawah kutuk dari perbuatan kita sendiri. Kita percaya bahwa kalau kita melakukan good, maka kita akan mendapatkan yang good. Kalau kita melakukan yang bad, maka kita akan mendapatkan yang bad. Tetapi kita tidak lagi hidup di dalam sistem yang seperti itu. Kita hidup di dalam sistem yang baru, yaitu sistem kasih karunia, berkat Abraham. Abraham pun hidup di dalam kasih karunia. Saya sudah buktikan kepada saudara minggu kedua dan minggu ketiga, minggu lalu kita berbicara tentang kepercayaan yang benar, tentang identitas kita. Katakan sama-sama, identitas saya. Come on, saya, identitas saya adalah Yesus, amin. Makanya Paulus berkata, hidup bagiku adalah Kristus. Saudara masih ingat minggu lalu kita belajar tentang anak yang sulung. Anak yang sulung ini gak pernah ngabur, saudara. Gak pernah ngabur, tapi dia gak tahu siapa dirinya. Makanya dia selalu melihat dirinya sebagai orang upahan, sebagai seperti pegawainya bapaknya. Padahal bapaknya bilang, kamu selalu bersama-sama dengan aku. Apa yang aku punyai itu milikmu. Tapi dia salah kaprah. Banyak orang Kristen salah kaprah. Jadi saudara, 3 minggu terakhir saudara jangan sampai saudara nggak dapat. Nah hari ini saudara, saya mau berbicara tentang kasih yang mengubahkan, saudara. Kasih yang mengubahkan. Saudara, hari ini kita akan melihat sebuah kebenaran yang akan mengubah kisah hidup saudara. Karena saudara, semua manusia tidak dapat tidak pasti akan mengalami pergumulan yang akan saya jabarkan ini. Semua dosa yang ada di dalam dunia ini berakar dari 3 hal yang akan saya jelaskan hari ini. Semuanya. Kalau saudara melihat setiap perseteruan, konflik, korupsi, pembunuhan, perang, perceraian, perselingkuhan, semuanya berawal dari 3 hal yang akan saya jelaskan kepada Anda semua hari ini. Dan ini bukan masalah yang baru, sudah ribuan tahun saudara, sudah berabad-abad, bahkan ribuan tahun saudara. Dan iblis selalu menggunakan ketiga hal ini untuk mencuri hidup saudara, membunuh harapan saudara, dan membinasakan masa depan saudara. Tapi hari ini kita akan melihat bagaimana kita belajar tentang penolaknya, obatnya, dan rahasia di mana kita bisa mengatasi ini. Dan terus terang saudara, gereja jarang bahas tentang ini. Gereja jarang bahas penolak ini saudara. Kalaupun membahas ini, mereka bukan membahasnya sebagai jawaban tetapi sebagai perintah. Bahkan gereja sering membahasnya dari aspek hukum. Sehingga saudara,
kita kembali lagi banyak orang bergantung sama kekuatannya sendiri untuk bisa mengatasi ketiga hal ini. Nah, kita akan masuk langsung ya saudara. Are you ready? Saudara siap? Are you ready? Amin. Yuk sama-sama kita baca ini ya. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai ke 16, dan ini adalah ayat yang sering dipakai dan menyedihkannya orang memakai ini untuk mementungin orang, saudara. Tapi hari ini saya nggak mau ambil dari aspek itu, saya mau ambil dari aspek yang lain. Oke? Kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Stop dulu, saudara. Seringkali kita jangan mengasihi dunia. Saudara sering dengar kan, "Woi, kamu tuh loh jangan terlalu duniawi." Pernah dengar saudara seperti ini? Kamu itu terlalu duniawi. Apa sih duniawi ini, saudara? Ya kan? Kadang-kadang kita jangan mengasihi dunia. Kita kan bingung gitu. Seringkali kita rancu dalam definisi duniawi ini. Akhirnya banyak orang yang ekstrim, aneh-aneh karena membuat definisi duniawi tanpa melihat firman Tuhan, saudara. Sehingga dunia sepertinya diperangi. Saudara, bahkan sampai kalau saudara lihat ya, movement gereja ada yang nggak pakai make up. Karena apa? Make up duniawi, saudara. Nggak boleh pakai pakaian keren, nanti duniawi. Bahkan musik, oh ini ngomongin musik pastor gitu. Musik itu duniawi, musik ada setannya. Oh drum itu duniawi, itu ada setannya, dipakai oleh setan karena itu dipakai untuk penyembahan berhala dan yang lain-lain. Saudara, yang menciptakan musik itu bukan setan, tapi yang menciptakan musik adalah Tuhan. Yang membuat duniawi apa enggak duniawi nanti kita akan belajar. Kalau gitu kan kasihan dong yang main musik, yang main drum itu si Andre tadi pakai sarung tangan lagi, nanti dikirain duniawi, saudara. Setan kali, saudara. Tapi saudara, jadi apa sih mengasihi dunia? Kan dibilang janganlah kamu mengasihi dunia. Dan apa yang ada di dalamnya, maksudnya apa sih, saudara? Nah, di sini saudara lihat. Kita lihat definisinya. Yuk, 1, 2, 3. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Nah ini saudara definisinya. 1, 2, 3. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, bukan dari dunia. Jadi apa yang dimaksudkan firman ini tentang dunia? Apa yang jangan kita kasihi, apa yang ada di dalamnya didefinisikan, saudara, oleh Rasul Yohanes. Orang yang paling dikasihi oleh Yesus ceritanya. Menurut dia begitu. Nggak tahu menurut murid yang lain. Tapi menurut dia, aku adalah murid yang paling dikasihi Yesus. Mungkin murid-murid yang lain belagu, gitu, saudara. Belagu banget sih. Kayak imagine, saudara. Kalau saya punya anak 3, terus aku anak yang dikasih oleh Papa Michael. Cia gitu, saudara. Mungkin si Jed kayak gitu, terus si Jonathan, belagu gitu, saudara. Misalnya kayak begitu, saudara. Itu Yohanes, nanti kita akan kembali ke situ, saudara. Tapi apa yang ada di dalamnya? Saudara, duniawi atau enggak, itu tergantung apa isi dari kegiatan itu. Ada amin, saudara? Jadi bukan kegiatannya, bukan. Saudara coba ya, kalau saudara pikir. Semua penemuan yang ada di dalam dunia ini, kalau saudara pikir-pikir, semuanya berasal dari orang Kristen atau orang Yahudi. Coba lihat. Facebook, Mark Zuckerberg. Orang Yahudi, saudara. Star Wars. Apa itu? Jurassic Park, Spielberg. Orang Yahudi, saudara. Kristen, Graham Bell. Pasteur, penisilin, semuanya, saudara. Either Kristen atau orang Yahudi. Coba kalau saudara pikir, dan kata-kata mengasihi dunia yang saudara tahu, agape tau kosmos, itu dipakai yang sama di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Saudara tahu Allah itu mengasihi dunia. Tapi bukan isinya. Nah isinya ini yang kita harus hati-hati, karena isinya ini yang akan merusak saudara dan akan mengubah kisah hidup saudara kalau saudara tidak tahu bagaimana caranya saudara. Nah, jangan mengasihi dunia itu adalah 3, saudara. Saya kasih 3K. Yang pertama adalah keinginan daging. Yang kedua adalah keinginan mata, keangkuhan hidup. Apa dunia yang Yohanes maksudkan? Yaitu kalau saudara dalam kegiatan-kegiatan ini,
dalam kehidupan saudara penuh dengan kedagingan, keinginan mata, the lust of the flesh, the lust, nafsu, bukan keinginan saudara mestinya. Nafsu daging, nafsu mata, keangkuhan hidup, kalau dipenuhi dengan itu, syarat dengan itu, maka saudara akan menjadi musuh Allah, saudara. Maksudnya bertolak belakang dengan cara-caranya Tuhan. Nah, gimana caranya kita mengalahkan semuanya ini untuk tidak mengasihi dunia? Nah, banyak orang mengambil cara-cara jangan begini, jangan begitu, bahkan gereja atau agama nggak boleh makan ini, nggak boleh nonton ini, nggak boleh itu, nggak boleh beli ini, nggak boleh beli itu. Siapa yang bisa mengidentifikasikan dengan saya? Kadang-kadang kita penuh dengan begitu-begitu, benar nggak? Bahkan dengan anak kita, saudara coba bayangkan. Kalau anak kita, saudara hati-hati kan dengan anak saudara. Wih, saudara berusaha untuk melindungi mereka dari segala pengaruh-pengaruh buruk dan yang lain-lain. Saudara protect mereka, benar-benar protect, selalu dijagain. TV-nya ada passwordnya. Internetnya ada passwordnya. Sekarang ada yang bilang internet itu dari setan gitu saudara. Tapi semuanya dijagain. Tapi sampai kapan saudara bisa menjagai mereka? Satu hari mereka akan harus diekspos dengan dunia luar. Benar atau enggak saudara? Mereka harus ketemu sama yang namanya realita dari kehidupan ini. Bagaimana? Apa yang menjamin untuk mereka tidak dipengaruhi oleh 3K ini saudara? Nafsu daging, nafsu mata, keangkuhan hidup saudara. Penolaknya apa? Seringkali orang memberikan batasan-batasan, hati-hati. Tapi saudara, banyak orang, kalau saudara pinter, dan kita semua manusia pinter, biasanya peraturan dibuat untuk dilanggar. Benar gak saudara? Ya kan? Peraturan dibuat untuk dilanggar. Dan kebanyakan, mereka melakukannya dengan sembunyi-sembunyi. Akhirnya kita menciptakan orang-orang yang paling pinter, menjadi orang-orang munafik saudara. Dan itu yang dilakukan banyak sekali agama bahkan di dalam gereja. Karena terlalu banyak peraturan-peraturan yang merestriksikan kehidupan kita. Akhirnya di depan orang kita sepertinya melakukan. Itu persis seperti ahli Taurat orang Farisi. Makanya Yesus paling benci sama orang Farisi. Dia paling sebel, dia menentang, dia bahkan gak sopan sama orang Farisi. Tapi dia sama pemungut cukai, dia sama pelacur, dia orang berdosa, dia selalu memberikan kasih karunia. Makanya saudara, saya terus terang waktu membahas ini dan mempelajari ini, saya terus terang stun. Wah, benar juga ya. Gimana caranya? Saudara, saya tahu caranya hanya satu. Saudara. Anda tidak akan bisa berubah dari luar ke dalam. Kita hanya bisa berubah dari dalam keluar. Ada amin saudara? Dan itu tidak bisa dilakukan dengan batasan-batasan, dengan hukum. Saya sudah kasih ilustrasi minggu pertama bahwa hukum itu seperti kaca, cermin. Kalau ada jerawat, kalau ada rambut putih, jangan disalahkan kacanya. Yang disalahkan adalah umur saudara, karena saudara makin tua. Makanya ada rambut putih. Janggut saya ada rambut putih sekarang. Kemarin saya baru lihat, waktu saya sekarang bindeng saudara. Waktu saya sisi, ternyata bulu hidung saya pun ada rambut putih saudara. Waduh, saya lah makin tua saudara. Waduh, parah saudara. Saya ngeliat bulu hidung saya, kok ada rambut putih sih di bulu hidung saya? Gitu. Bercanda saudara. Cuman maksudnya, ini gak bisa disalahkan kacanya, batasannya, hukumnya gak bisa disalahkan. Yang salah itu adalah benih dosa yang ada di dalam kehidupan kita. Karena mau saudara percaya atau tidak, dalam hidup saudara ada nafsu daging, nafsu mata, dan keangkuhan hidup saudara. Harga diri saya, ya kan? Begitu lihat sesuatu, kepingin mendapatkannya. Begitu melihat sesuatu yang mewah, dia membanding-bandingkan dirinya. Nah, saya mau bertanya, saya mau tahu gimana caranya mengalahkan semua ini. Saudara mau tahu kan caranya mengalahkan semua ini? Gimana caranya? Saya tanya begini saudara, kenapa sih seseorang ini mengasihi dunia? Kenapa sih? Kenapa kok seseorang ini mengasihi dunia? Kenapa banyak orang bergumul dengan 3K ini? Nafsu daging, nafsu mata, dan keangkuhan hidup. Kenapa? Kisah hidup banyak keluarga hancur gara-gara ketiga ini. Banyak sekali berubah anak-anak muda gara-gara 3 ini, masa depannya hancur. Mengalami kemalangan gara-gara seperti ini. Dan berabad-abad agama berusaha memecahkan masalah ini. Agama yang satu bilang semedi, yoga, mengosongkan pikiran, ya kan? Melakukan hal-hal yang lain-lain, amal, ibadah.
supaya kamu melakukan ini, supaya dapat ini. Bahkan gereja berkhotbah memerangi dan menguraikan tentang bagaimana kita menanggulangi 3K ini dari semua akar dosa ini. Tetapi tetap saja nggak berhasil. Tapi saudara, ternyata kalau saudara bingung sesuatu ya, kalau saudara bingung sesuatu, jawabannya itu sudah ada di dalam firman Tuhan itu. Saudara tahu? Amin. Katakan pada kanan kirim, jawabannya wis ono, Pak. Jawabannya wis ono, saudara. Jawabannya ini begini, saudara. Oke, kita akan lihat ini. Lihat ini. Yang dari atas lah, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Nah, stop sampai di situ. Nah, yang part yang kedua, saudara harus bacanya pakai intonasi. Oke? Jikalau. 1, 2, 3. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Diagnosis dari Rasul Yohanes ngomong begini. Kalau orang ini mengasihi dunia, keangkuhan hidup, nafsu mata, nafsu daging. Kalau dia nggak bisa mengalahkan itu, kalau dia hidupnya dipenuhi dengan dunia, dia berusaha, nggak bisa, itu karena, maka, ini saudara, bahasa Indonesianya kurang bagus. Maaf, saya harus mengkritisi ini bahasa Indonesia. Karena bahasa Inggrisnya gini, if anyone loves the world, pakai intonasi ya, if anyone loves the world, bahasa ada bahasa Yunaninya bilang, then the love of the Father is not in him. Bukan kasih akan Bapa, tapi kasih Bapa. Kasih dari Bapa. Bukan kasih kepada Bapa atau kasih akan Bapa. Itu kan dari kita. Maksudnya apa? Kasih Bapa. Agape. Tau patros. Maksudnya apa? Kasih Bapa yang aktif, yang merubah, yang mengejar, yang memulihkan, yang menyelamatkan. Itu tidak ada di dalam hidup kita. Ngerti saudara? Gak heran kalau orang belum pernah mengalami kasih Tuhan, dia pasti akan penuh dengan nafsu daging, nafsu mata, dan keangkuhan hidup. Nangkap saudara? Jadi dalam kehidupan kita saudara, bukan kita harus begini, harus begini. Kita nanya, Tuhan, aku belum mengalami kasih-Mu. Gak heran saudara. Makanya saudara, kalau saudara punya suami sebagai istri, atau suami mempunyai istri, atau mungkin orang tua punya anak. Kalau anakmu masih penuh dengan 3K ini, nafsu daging, nafsu mata, keangkuhan hidup, percuma kamu kasih semua peraturan-peraturan. Dia akan memberontak dan dia akan melakukannya sembunyi-sembunyi. Yang perlu kita doakan supaya dia mengalami kasih dari Yesus. Kasih Bapa, katakan sama-sama, kasih Bapa. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Jadi ternyata kasih Bapa itu yang menjadi rahasianya, saudara. Saudara, kita itu ya salah kaprah. Orang sering bilang, kamu itu kurang mengasihi Tuhan, makanya kamu tuh duniawi. Saudara pernah dengar begitu? Sering kan ya? Sering ya, saudara? Itu salah kaprah, saudara. Kamu kurang mengasihi Tuhan. Loh ya apa aku mengasihi Tuhan? Saudara tahu firman Tuhan berkata semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada dari diri kita yang bisa mengasihi Tuhan kalau bukan karena Roh Kudus yang membantu kita. Ada amin saudara? Hari ini kalau saudara bisa mengasihi Tuhan, kalau Anda bisa mengalami kasih karunia Tuhan, itu luar biasa karena Anda sudah mengalami kasih Tuhan di dalam hidup kita. Makanya Tuhan Yesus bilang, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Luar biasa sekali. Hari ini saudara, kalau saudara struggle, saudara bergumul, firman Tuhan berkata, the love of the Father is not in me or in you. Makanya kalau kasih Tuhan tidak ada di dalam hidupmu, kamu gak sadar bahwa kamu ini dikasihi Tuhan. Ada amin saudara? Yang setuju katakan yes. Kasih Tuhan itu gak ada di dalam hidupmu, makanya kamu gak sadar. Makanya tiap kali Anda jatuh dalam keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, Anda tidak tahu betapa besar kasih Tuhan pada Anda. Manusia itu kompensasi, saudara. Dia mengisi rasa ketidakamanannya, insecurity-nya
dengan hal-hal dunia. Dia isi. Kenapa kok orang itu mencuri? Karena dia kurang percaya bahwa Tuhan itu mengasihi dia dan Tuhan itu sanggup menyediakan apapun kebutuhan Anda. Benar kan? Kenapa orang berzina? Karena dia kurang percaya bahwa pasangan yang sudah diberikan untuk dia di dalam pernikahan itu, Tuhan bisa memulihkan semua hasrat-hasrat yang sudah begitu tawar. Bisa air, bisa jadi anggur kok. Yesus sanggup memberikan Anda kepuasan di dalam pernikahan Anda. Ada amin? Itu yang Tuhan ingin katakan kepada kita semua. Kenapa kok orang berbohong? Kita nggak percaya bahwa Tuhan dapat melakukan perkara yang dahsyat, bahkan membela saudara saat saudara berdiri dengan kebenaran. Ada amin saudara? Seringkali makanya kita bohong, makanya kita korupsi, makanya kita nyogok, makanya kita ini. Karena apa? Kita kurang yakin bahwa Tuhan ini sanggup. Ada amin saudara? Makanya kita seringkali jatuhnya di dalam nafsu daging, nafsu mata, keangkuhan hidup. Kita pikir Yesus kurang, Yesus gak cukup, makanya kita harus kompensasi. Saudara, saudara penyebabnya cuma satu, kasih Tuhan tidak ada di dalam orang itu, tidak ada di dalam diri kita. Sehingga kesadaran bahwa Tuhan mengasihi kita tanpa syarat itu tidak terjadi. Makanya saudara. Nah saudara, masalahnya apa sih? Masalahnya apa? Saudara, saya terus terang mau minta maaf. Maksudnya minta maaf mewakili seluruh gereja dan kita semua. Kadang-kadang kita ini kurang mengkhotbahkan kasih Bapa. Benar gak sih saudara? Seringkali yang kita bicarakan adalah kutuk. Hati-hati. Tuhan akan turun dengan api dan apa gitu saudara. Takut semuanya bertobat, tapi bertobatnya karena ketakutan saudara. Saudara tahu? Ya kan? Ketakutan. Sepertinya orang hanya mendengar kasih Bapa waktu di KKR saudara. Makanya orang senang ke KKR. Karena apa? Kalau di KKR sepertinya mendengar versi Yesus yang luar biasa baik. Benar atau benar saudara? Aduh, Tuhan Yesus itu begitu baik, ya KKR paling senang. Tapi begitu selesai KKR, ya kamu sudah masuk ya? Kamu siap menjadi murid? Disiplin? Yes. Memberikan segalanya untuk Tuhan? Ya. Oke, Yesus permisi. Musa, sini. Ajarkan ya. Pecutnya keluar, set gitu. Push up, set. Bangun jam 5 pagi, doa ini, jalan. Saudara, sehingga kita itu kadang-kadang, lah kok tambah abot ya saudara. Kok rasanya hidupku tambah lama tambah sangkuk saudara. Tambah ke keributi, wedi. Kena petir, jeder gitu saudara. Benar saudara? Ini saya ngomong realitas lah. Ya kan? Tapi itu bukan maksud Tuhan. Amin saudara. Itu bukan maksud Tuhan. Firman yang menghakimi Tuhan. Menghakimi manusia. Firman yang mementungi orang. Firman yang fokusnya pada perbuatanmu. Kemauanmu, maaf ya. Komitmenmu. Saya gak bilang komitmen jelek. Perbuatan saudara bagus. Tapi kalau itu yang menjadi pacuan saudara, itu yang menjadi pijakan kekuatan kita mempertahankan iman dan mendapatkan perkenanan Allah dengan usaha manusia, kita tidak akan mengalami kasih Tuhan. Gak heran kita akan menjauh dari Tuhan dan akhirnya kita masuk kepada dunia itu. Bahkan di dalam kerohanian pun ada nafsu daging, nafsu mata, keangkuhan hidup. Saudara melihat orang rohani sombongnya setengah mati? Pernah lihat? Saudara melihat orang yang beribadah dan rohani, tapi yang dimaui, dia melakukan segala cara untuk mendapatkan kekayaan. Dia menjadikan Tuhan menjadi sarana untuk mendapatkan apa yang dia mau. Makanya orang bilang, orang Kristen kok kayak gitu. Yaitu belum mengasihi, belum mengasihi, belum mengalami kasih Tuhan. Akhirnya dia masuk ke dalam nafsu daging. Saudara tahu, saya bukannya gimana ya saudara. Firman Tuhan berbicara sangat keras ya. Tentang orang kalau sering mengajarkan perbuatan manusia. Firman Tuhan berkata di 2 Korintus 11 ayat 12-15. Tidak usah baca semua lah. Intinya begini. Paulus ngomong. Orang yang suka mengabarkan Injil yang lain. Injil yang berdasarkan usaha manusia. Entah itu amalmu, perbuatanmu, perbuatan baikmu, puasamu, bahkan ibadahmu. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus.
Hal itu tidak usah mengherankan, sebab dibilang iblis pun menyamar sebagai malaikat terang, saudara. Malaikat terang, jadi bukanlah suatu yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kelihatannya benar tapi bukan kebenaran. Masih ingat minggu lalu saya bicara tentang berkat Abraham? Ini mengenai dunia, saudara. Lihat ini. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki, menaklukkan, mewarisi dunia. Amin, saudara. Saudara dan saya dipanggil untuk menaklukkan dunia. Amin, saudara. Bukan karena hukum Taurat, bukan karena perbuatanmu, tetapi karena apa, saudara? Kebenaran berdasarkan, come on. Yuk kita sama-sama baca yuk. Kita sama-sama baca dari depan. 1, 2, 3. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Come on, that is grace. Kita ini memiliki dunia bukan karena kamu hebat, bukan karena kamu bisa berdoa, bukan karena kamu bisa berpuasa, karena kamu datang ke gereja, karena kamu memberi atau apapun. No, tapi kebenaranmu berdasarkan kebenaran dari Kristus yang sudah mati di atas kayu salib, yang berkata, sudah selesai. Amin, saudara. Itulah kebenaran kita, grace, kasih karunia. Kamu gak layak, gak sekalipun kamu layak, tapi Tuhan mengasihi kamu, makanya kamu dikasih. Nah, kenapa kok iblis ini, saudara tahu siapa dalangnya? Untuk kita ini berpijak pada kekuatan kita sendiri lagi. Dalangnya itu iblis. Kenapa? Karena ini, jika mereka mengharapkan dari hukum Taurat, kalau kamu berusaha dengan kekuatanmu sendiri, menerima bagian yang dijanjikan Allah, baca yang merah, 1, 2, 3. Maka sia-sialah iman dan batalah janji itu. Bahasa Inggrisnya kosong, empty. Janji itu no effect. Efeknya nggak ada, saudara. Hilang, saudara. Saudara tahu? Begitu saudara sudah selamat, dengan kasih karunia, dan saudara, oh gitu ya, supaya dapat berkat aku mesti begini ya. Langsung saudara melakukan itu. Langsung batal janjinya. Langsung sia-sia imanmu. Nangkep, saudara? Nggak heran. Anggur baru sudah datang, tapi kantongnya enggak baru. Maka dua-duanya terbuang. Sia-sia, saudara. Anggur baru sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu. Saudara dan saya, kita mau jadi kantong anggur yang baru. Supaya kita bisa menerima kasih, karunia, kasih Allah yang tidak berkesudahan itu di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Mau enggak saudara terima? Lihat ini. Karena hukum Taurat itu melambangkan usahamu. Hukum Taurat baik, saudara. Hukum Taurat akan menunjukkan bahwa kita ini butuh Yesus. Itu baik. Amin, saudara. Tapi hukum Taurat ini kalau kamu berusaha, nah ini, kamu akan membangkitkan murka. Saudara, kalau seorang sering dengar ya, langkah yang pertama kamu harus begini, langkah yang kedua harus begini, langkah yang ketiga harus begini. Saudara pulang itu, iya nek aku iso, lah nek gak iso ya apa? Ya, saudara pulang, iya nek aku setia, lah nek aku gak setia ya apa? Ya gak entuk berkat. Ya kena aku kena kutuk aku, mateng kon. Jadi saudara selalu bertanya-tanya di belakang. Selalu saudara takut, Tuhan ini sayang aku tak gak ya? Tuhan itu menyayangi saya atau enggak ya? Jadi saudara takut. Saudara tahu saat seperti itu, saudara jadi jauh dari Tuhan. Padahal tadi kan firman Tuhan bilang, orang yang mengasihi dunia itu kasih Allah tidak ada di dalam dia. Kasih Bapa nggak ada di dalam dia. Kalau kita takut terus, nggak heran kita akhirnya kompensasi, saudara. Nangkep, saudara? Katakan pada kanan kirimu, kamu sering kompensasi nggak, bro? Kita sering kompensasi nggak, saudara? Kenapa? Kita nggak sadar Tuhan itu mengasihi kita. Betapa besarnya kasih Tuhan buat kita. Ada amin? Nangkep, saudara? Saudara, are you with me? Saudara bisa lambaikan tangan kalau saudara bersama dengan saya. Amin, saudara? Saudara nangkep ya, saudara? Ini hari ini sedikit berbeda, saudara. Tapi saudara, jangan sampai kita ini salah kaprah. Saudara tahu kalau Anda sering kena marah, anak Anda sering kena marah, misalnya anak ya. Anak Anda akan jauh dari Anda, benar nggak? Ya. Kalau anak sering kena marah,
anak Anda itu akan jauh. Makanya psikolog kan bilang, kalau mau marahin anak, marahin sekali, harus menyayang dia dan memberikan pujian dia 3 kali atau 4 kali. 1:3 atau 1:4, saudara. Nah, Yesus, saudara tahu apa yang Yesus lakukan? Kalau sama orang berdosa, saudara orang berdosa itu tidak usah diingatkan dosanya. Amin. Kalau saudara berdosa, saudara berbuat salah, saudara nggak usahlah saya ingatkan dosa saudara. Karena saudara sudah tahu, kalau saudara datang ke tempat ini, itu sudah bagus. Artinya Tuhan sedang mengejar Anda. Amin saudara. Tuhan itu sedang berusaha untuk, hey come on. Anak yang hilang itu dia menunggu, bapaknya menunggu. Dia nggak pernah sampai anaknya itu harus speech dulu bapak. Begini. Enggak, langsung dirangkul saudara. Saudara, Yesus itu apa? Mengasihi, membuat mujizat, makan di rumah pemungut cukai, menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang lumpuh, mengampuni seorang pelacur, mengampuni seorang yang sedang berzina. Yesus itu seperti itu, saudara. Roma 2 ayat 4 berkata, kebaikannya itu yang membuat kita bertobat. Saudara masih ingat Petrus waktu dia dipanggil sama Yesus untuk menjadi muridnya? Petrus tuh menjalaikan, terus dia nggak dapat ikan semalaman. Terus Yesus ngomong, waktu Yesus datang, Petrus tahu, iki orang ini terkenal nih, guru baru. Terus Yesus bilang, kamu masuk ke laut lagi, lemparkan jala ke kanan. Nah ini kan Petrus bilang, kamu itu saya dengar memang, tapi kamu anaknya tukang kayu. Lah aku ini nelayan, 1 malam itu loh, aku nggak dapat apa-apa. Ya sudahlah, tapi karena kamu yang ngomong, ya wis lah, menghormati Pak. Ya oke. Saya tak masuk, masuk, dia lemparkan jala, wah, dia dapat mujizat. Banyak sekali ikan sampai jalannya mau sobek, sampai perlu dibantu oleh teman-temannya. Begitu sampai kembali ke pantai, dia langsung terlungkup, bersujud di hadapan Yesus. Oh pergilah dari anakku, aku ini orang berdosa. Lihat saudara, dia bertobat dulu dapat berkat, atau dia dapat berkat dulu baru bertobat saudara. Dapat berkat dulu baru bertobat. Maksudnya apa? Mendapat kebaikannya Yesus dulu baru bertobat. Ada amin saudara? Itu lihat. Yang sebelahnya Yesus itu di kayu salib. Yang bilang, Tuhan kasihanilah aku Tuhan. Ingatlah akan aku. Yesus bilang, kamu bertobat dulu makanya. Gitu. Langsung Yesus bilang, mulai hari ini juga kamu akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Dikasih kebaikan dulu. Dikasih kasih karunia dulu, baru dia langsung bertobat. Yes, ada amin saudara. Itu loh Bapak kita, itu loh kasihnya Tuhan kita. Itu kasihnya Yesus yang selalu memberikan saudara kasih karunia, demi kasih karunia, demi kasih karunia. Amin saudara. Itu artinya demi, itu seperti gelombang. Nah di depan pantai, begitu ada gelombang satu, ada yang lain, ada yang lain, ada yang lain. Kasih karunianya Tuhan, itu seperti itu buat kita. Ada amin saudara. Ini yang memberikan kita kekuatan. Ini yang memberikan saya sukacita. Ini yang memberikan saya kehidupan. Ini yang memberikan saya pengharapan. Hari ini kalau saudara sakit, hari ini kalau saudara menghadapi masalah, come on, kasih karunia Tuhan, demi kasih karunia Tuhan selalu melanda kehidupan kita. Ada amin saudara. Jangan takut. Pengharapan itu selalu baru di dalam Yesus. Amin saudara. Percayalah saudara. Kalau saudara disembuhkan, percayalah bahwa dia adalah Jehovah Rafa. Kalau saudara nggak disembuhkan, percayalah bahwa dia Jehovah Shalom. Meskipun aku mengalami sakit, itu artinya Tuhan ingin aku menjadi kesaksian bahwa meskipun aku mungkin nggak sempurna secara jasmani, tapi ada damai yang sempurna dalam hidupku. Kalau aku mengalami masalah keuangan dan aku mendapatkan terobosan, Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Kalaupun aku tidak mengalami terobosan itu, aku juga mengalami kasih karunia-Nya Tuhan. Yang terbaik adalah Yesus. Amin saudara. Saudara, dalam kehidupan kita seperti Paulus, dia nggak pernah itu yang namanya bisa diotek-otek sama iblis. Mau diapain ay? Tahan banting. Kenapa? Kasih Bapa ada di dalam dia saudara. Luar biasa. Hari ini saudara, kita sama-sama minta Tuhan. Tuhan kasih Bapa itu ada di dalam aku. Saudara tahu, ini saya hampir selesai. Yesus mengalahkan dunia. Yesus mengalahkan ketiga ini. Masih ingat waktu dia dicobai di padang gurun, dia mengalahkan. Dia disuruh mengubah batu menjadi roti. Dia kalahkan. No,
Manusia tidak makan hanya dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Keinginan daging dia kalahkan. Kerajaan, dihadapkan kerajaan seluruh dunia. Klip-klip saudara, segala macam. Iblisnya bilang, sujud menyembah aku. Keinginan mata, dia menang. Dia dibawa ke bumbungan bait Allah. Jatuhkan dirimu, kamu kan anak Allah. Kalau kamu jatuh terus ditangkap malaikat, yes. Langsung semuanya, keangkuhan hidup saudara. Yesus juga menang. Tapi ya saudara, dengarkan ini. Dengarkan ini. Sebelum Yesus masuk ke dalam pencobaan, sebelum Yesus masuk ke dalam pelayanannya, dia dibaptis. Waktu dibaptis saudara, begitu dia keluar dari baptisan, ada suara keluar. Saya suka ngomong ini kan. Inilah anakku yang ku kasihi. Kepadanya aku berkenan. Itu di Lukas 3. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saya mau nanya, Tuhan ngomong gitu kepada Yesus, Yesus sudah mengalahkan pencobaan belum? Belum. Tuhan ngomong gitu sama Yesus, Yesus sudah melakukan banyak mujizat belum? Belum. Yesus sudah mati di atas kayu salib belum? Belum. Saudara tahu? Even Yesus sebelum dia memulai pelayanannya, sebelum dia mengalami kemenangan demi kemenangan. Sebelum dia melakukan mujizat demi mujizat yang Allah lakukan, Allah Bapa kepada anaknya sendiri. Dia mengafirmasikan, dia bilang, inilah anakku yang kukasihi. Dikasih kasihnya Bapa dulu. Diafirmasi, hei, kamu ini anakku. Aku berkenan sama kamu. Aku mengasihi engkau. Sesudah itu, Yesus mengalahkan pencobaan. Sesudah itu dia mengalahkan hukum Taurat, ahli Farisi, orang Farisi. Dia mengadakan mujizat demi mujizat. Dia mengalahkan salib. Dia mengalahkan maut. Dia mengalahkan dunia. Amin saudara. Hari ini saudara, kasih yang sama itu ada di tempat ini. Yesus, dia mengalahkan segala-galanya. Dan dia gak marah. Saudara tahu kenapa Tuhan gak marah? Karena Tuhan itu adalah Allah yang kudus. Allah yang kudus itu sudah mencurahkan kemarahannya di atas Yesus, di atas kayu salib. Karena dia kudus, dia konsekuen. Dia tidak akan menghukum Anda 2 kali. Kalau saudara ada di dalam Yesus, saudara tidak akan ada lagi penghukuman di dalam hidup saudara. Hari ini kita mengambil roti dan anggur. Ini adalah peringatan di mana Allah sudah mencurahkan hukumannya di atas Yesus. Dan dia melepaskan kasih karunia supaya saudara dan saya mengalami kehidupan, mengalami keselamatan. Amin saudara. Saya akan tutup dengan ini saudara. Saya akan tutup dengan ayat ini saudara. Saya mau kita semua sama-sama excited. Rasul Paulus berbicara sama kita semua. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus. Saudara katakan saya orang kudus. Katakan pada kanan kirimu, kamu orang kudus. Kamu kalau orang kudus dapat memahami. Ya, kita baca sama-sama. Dari sini betapa. 1, 2, 3. Betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Come on. Woo! Yes. Kasih Kristus itu lebar, panjang, tinggi dan dalam. Dan kamu dapat mengenal kasih. Sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Saudara tahu gak? Tidak ada pengetahuan di dalam dunia ini yang bisa menggambarkan begitu dalam, lebar, panjang, tinggi kasih Kristus untuk saudara. Dan dia bilang, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah itu. Hari ini saudara, hari ini apa yang menjadi ketakutan saudara, kecemasan saudara? Apa yang menjadi bebanmu? Mungkin saudara bergumul dengan nafsu, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Hari ini jangan berusaha dengan kekuatanmu, tapi minta Tuhan kasih Allah itu dapat mengalir. Ini aku Tuhan. Seringkali kita terlalu banyak mikir. Tapi saudara tahu, memahami ini gak bisa dipahami. Kita harus terima dengan iman. Amin saudara, terima dengan iman. Saudara, apa bedanya sih? Saya baru ngajar minggu lalu. Apa bedanya orang berdoa sama orang ngomong sama tembok?
Saudara bisa ngomong sama tembok. Orang nggak percaya Tuhan nih, kok niku lu ngomong ambil sopo. Tapi saudara berdoa, dan saudara habis berdoa bisa menerima sesuatu. Kekuatan, pengharapan, kok bisa? Bedanya cuma satu, kasih Kristus turun saat saudara beriman kepada Dia. Amin Yesus, amin saudara. Yesus beriman kepada Dia. Dialah yang akan mengubah Anda dari dalam keluar. Kasih Allah yang mengubahkan hidupmu. Mari sama-sama kita bangkit berdiri.